Jadi tuh kalau waktu kita mau melakukan hubungan sakit banget gitu, vaginanya tuh kayak menolak gitu. Sakitnya waktu itu kayak cuman dicobain jari aja tuh kayak mau dimasukin aja sakitnya sakit luar biasa gitu. Bahkan belum masuk Bahkan jari. belum masuk, iya. Saya Yunike Putri, saya dulu pengidap vaginismus. Sebelumnya saya tidak pernah tahu ada penyakit yang namanya vaginismus ini, dan ternyata saya mengidapnya. Saya Budiman, suami dari Yunike Putri, pengidap vaginismus, dan ternyata vaginismus bisa sembuh dengan dilatasi berbantu dari dokter dan support dari suaminya. Jadi pertama tuh kita kan married 7 September 2019. Abis itu ya biasa kita coba malam pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus kita ngerasa kenapa ya kita nggak bisa-bisa gitu buat melakukan hubungan gitu. Dan sampai kurang lebih setahun dari kita menikah ya, kita masih struggle terus sama masalah ini gitu, sama berhubungan seksual ini. Dan saya tuh ngobrol-ngobrol sama temen ya, nanya-nanya kenapa ya kayak gini gitu. Teman-teman semua pasti ngomongnya kayaknya kurang rileks deh nih, kayaknya coba deh liburan dan segala macam. Kita udah coba segala cara, terus ya nihil gitu. Ya dari situ ketika cobain itu aja sakit, jadi saya trauma setiap kali mau mencoba gitu. Kita mencoba gitu, cuman kan memang ada omongan kan, memang kalau pertama kali mah pasti sakit gitu. Nah cuman sakit segimana kan kita nggak tahu gitu. Sakitnya tuh sakit kayak dicubit, kayak dipukul gitu, kita nggak tahu gitu. Kita beberapa kali nyoba, terus nikahnya kesakitan ya, sayangnya juga udah jadi ada rasa malesnya juga gitu. Udah males buat nyoba, dan kayak udah deh nanti aja deh, karena kan ya kayak merasa tertolak gitu kan. Iya, di satu sisi ingin rasanya melayani suami gitu sebagai istri, tapi di satu sisi merasakan sakit yang luar biasa gitu. Jadi ya frustasinya di situ sih. Dan setelah mencoba berkali-kali kan jadinya trauma gitu kan, sama rasa sakitnya tuh gitu. Teman-teman gitu, atau enggak orang-orang sekitar saya yang suka saya ceritain, ataupun orang tua gitu, pasti kan ngomongnya kayak coba dikompres gitu. Terus udah gitu teman-teman gitu atau enggak lingkungan sekitar tuh pasti ngomongnya kayaknya kurang rileks deh. Jadi kayaknya tuh saya gitu yang salah gitu. Kayaknya tuh saya yang kurang rileks, kurang ini, kurang itu. Kayaknya saya yang harus memperbaiki diri gitu. Saya ngerasanya ya itu sih mungkin dari luar kayak gitu. Ya orang tua juga pasti pengen cucu kan. Maksudnya mereka juga bertanya, kalian gak ditahan kan? Kalian langsung mau kan? Ya, kita juga cuman jawab, ya sedih kasihnya aja deh sama Tuhan gitu ya, kita cuman jawabnya gitu aja gitu. Itu derajat ini nggak jadi dok. Waktu sebelumnya tuh kita juga bingung ya, kita mau ke dokter, pengen ke dokter kan, pengen konsultasi ini tuh kenapa. Kita tuh sempet kayak tanya dokter obgyn gitu, dokter di Halodoc lah gitu. Dokternya selalu ngomongnya kayaknya kurang rileks gitu, coba lebih rileks bu gitu kan. Nah begitu ketemu dokter Robi, jadi dan lihat IG-nya ya sebelumnya, oh ya udah confirm sih sebelum ketemu. Dan setelah ketemu dokter Robi ya menerima dan karena saya udah lihat-lihat juga, oh ada pengobatannya. Justru saya
excited ya gitu, maksudnya oh ya berarti bisa diobati itu vaginismus tuh gitu, ada harapan gitu. Waktu konsultasi itu Belum masuk tuh udah sakit belum sekali. masuk tuh udah ada perlawanan, Iya. udah ada perlawanan kayak Jadi dokter, nahan gitu. jadi dokter langsung bilang kalau saya vaginismus level 4 dari 5 level gitu, dan abis itu dokter bilang kalau level 4 harus dilakukan dilatasi berbantu. Setelah sekitar 2 minggu dari dilatasi berbantu, saya udah ngerasa lebih nyaman gitu, udah oh ini udah lebih oke nih. Setelah itu saya jadi berani mencoba sih, berani mencoba. Yang beneran. Iya. Jadi secara umum gejalanya yang paling banyak mungkin bisa dikenali oleh masyarakat adalah ketika pasangan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas seks, biasanya kan kalau hubungan seks yang normal itu disertai juga dengan proses penetrasi penis ke vagina. Nah, pada orang vaginismus, dua-duanya mengalami rangsangan yang normal. Jadi hasrat seksual mereka normal, rangsang seksual mereka normal, respon seksual mereka normal, bahkan pada si penderita itu terjadi lubrikasi pada vaginanya. Namun penetrasi penis ke vagina itu tidak bisa terjadi. Seorang perempuan dalam pemeliharaan kesehatan organ-organ reproduksinya, entah itu ya penyakit-penyakit organ reproduksi ataupun berkaitan dengan fungsi reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, mereka memerlukan juga penetrasi. Sehingga masalah pada orang vaginismus itu bukan hanya tidak terjadinya penetrasi penis saat hubungan seks, tapi juga mereka tidak bisa diperiksa. Misal, contoh sederhana, kalau mereka mengalami keputihan atau adanya perdarahan di luar siklus haid yang normal, kami sebagai dokter kandungan itu hampir pasti akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang melalui penetrasi vagina. Nah, pada orang vaginismus, walaupun dia menginginkan pemeriksaan itu terjadi, mereka tahu bahwa hal itu harus dilakukan, tapi mereka pun tetap tidak bisa. Sebenarnya vaginismus ini kan suatu penyakit ya, jadi kita harus meyakini dulu bahwa memang adalah masalah biologis dari wanita ini. Hanya kadang kita terlalu konsen dengan masalah psikologis, karena vaginismus ini sudah menyebabkan mispersepsi. Orang selalu menganggap vaginismus disebabkan tidak rileks, tidak mau melayani suami, atau tidak mau memiliki anak, takut memiliki anak, sehingga akhirnya wanita tidak mau melayani suaminya. Bedakan antara tidak mau dan tidak bisa. Ini yang menjadi masalah, sehingga kadang perempuan itu ketika datang berobat, mengakses layanan pengobatan untuk vaginismus, itu dalam kondisi sudah hancur lebur secara psikologis dan mental emosionalnya. Bahkan setelah terapi pun, karena vaginismus ini masih dianggap aib, seringkali itu menyebabkan wanita ini tidak pernah mencapai titik kembali normalnya, karena suaminya menganggap ini aib, keluarganya menganggap ini aib, sehingga wanita ini hidup sampai meninggalnya dengan membawa aib vaginismus ini. Bagi saya penyakit vaginismus ini stigmanya kuat banget untuk wanitanya, untuk pasangannya, untuk keluarganya. Ini tuh suatu stigma, karena konsep yang diberikan itu wanita harus bisa melayani suami. Nah, ketika tidak bisa melayani, dianggap ini sebagai suatu kedurhakaan. Ini yang menyebabkan wanita tuh ketika datang, seringkali konsul, dirujuk, dan dia bilang, saya tuh merasa wanita tidak utuh. Saya tuh wanita yang sangat berdosa ke suami saya. Sehingga ini tuh menjadi gambar diri dia yang dibawa seumur hidupnya selama proses pernikahan. Karena aku kan juga bagian dari vaginismus survivor ya.
Jadi aku ngerti banget gimana rasanya ngalamin penyakit ini tuh sendirian. Gimana rasanya nggak berani cerita ke siapa-siapa, gimana rasanya bikin cerita itu malu, takut, bingung. Maka dari itu aku kepengen ketika aku memang udah berani untuk speak up, aku bikin supporting group ini supaya penderita-penderita lain di luar sana itu nggak ngerasa sendirian gitu. Mereka bebas pingin cerita, pingin curhat, pingin sharing apapun tentang penyakit mereka tanpa ada yang meremehkan, tanpa ada yang mengadili, tanpa ada yang menjelek-jelekan, tanpa ada yang menyalahkan. Suami yang kayak mungkin dari awal juga waktu nggak bisa dia mengintimidasi atau istrinya gitu, ngerasa istrinya nggak berguna lah, nggak bisa melayani dan segala macam. Untungnya suami saya nggak kayak gitu, dia bisa terima gitu. Maksudnya dari awal tuh nggak pernah gitu kayak oh kamu nggak bisa melayani saya gitu, mengintimidasi saya tuh nggak pernah ya sama sekali gitu. Malah maksudnya support sih gitu. Dan waktu dilatasi berbantu kan, abis itu dilatasi mandiri harus latihan sendiri kan, itu fase yang cukup berat di situ sih buat saya, karena sakitnya di situ dan saya harus melawan sakitnya gitu. Nah ya di situ peran suami sih yang mengerti gitu, karena di situ kan emosinya pasti nggak oke kan, karena harus melawan rasa sakit itu. Dan ya suami saya untungnya support terus sih gitu, ayo ya udah kamu bisa ya gitu, udah dikit lagi, ayo gitu, latihan kayak gitu sih. Motivasi terkuatnya ya saya ngerasa harus bisa melayani kebutuhan suami yang pertama, kedua mungkin ingin punya anak ya gitu, ingin punya keturunan ya, itu sih motivasi utamanya. Dan memang pas awal itu kerasa berat sih, cuman yang sangat membantu saya itu vaginismus survivor yang lain kan. Saya ada, jadi kita punya komunitasnya gitu. Jadi kita bisa saling sharing, itu ngebantu banget sih buat saya, karena mereka kan sama-sama udah ngerasain yang apa saya rasain dan mereka tuh sudah melewati itu dan sudah berhasil. Jadi saya termotivasi dan yakin kalau yang saya jalani ini akan ada akhirnya gitu, akan ada hasil yang oke gitu.